Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok yang beranggotakan Dimas Aditya, Maria De Gracia, Nadif, Raden Aldi, dan saya sendiri Richard. Kita akan bahas mengenai toko sepatu offline untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi tujuan pilih toko sepatu itu, alasan kelompok kami memilih toko sepatu yaitu berdasarkan pengalaman pribadi kami ketika masuk toko sepatu offline. Karena tidak tersedia media untuk mencari ketersediaan ukuran dari sepatu yang kita cari. Kita diharuskan bertanya kepada karyawan toko sepatu tersebut. Kemudian karyawan tersebut akan memberitahu kita ketika dia sudah selesai mengecek. Jadi rekomendasi dari kelompok kami itu ingin menerapkan belanja yang mandiri dengan bantuan teknologi yang dapat mempermudah dan menghemat waktu ketika kita membeli sepatu. Dengan bantuan media yang disediakan, kita hanya tinggal memasukkan kode sepatu atau mencari model sepatu yang ada di tablet, lalu ukuran yang tersedia akan muncul pada layar. Selanjutnya di sini ada proses map-nya. Yang pertama-tama customer masuk toko, lalu melihat-lihat. Jika merasa tidak senang, maka dia akan langsung keluar. Dan kalau merasa senang, dia akan minta akses karyawan, menunggu barang, lalu akan ditunjukkan kepada customer tersebut. Jika merasa kurang puas, dia bisa langsung keluar atau melihat sepatu yang lainnya. Jika merasa puas, maka dia akan langsung melakukan proses pembayaran. Ya, lanjut. Nah, di sini ada flowchart-nya, kurang lebih awalnya sama, hanya saja di sini ada yang mendetailnya, yaitu dia akan milih ukuran sepatu, kalau merasa kurang cocok bisa melihat sepatu lain atau langsung keluar, tapi kalau merasa cocok dia akan langsung melihat harganya. Jika harganya dirasa tidak cocok, maka dia bisa langsung keluar atau melihat sepatu lain, atau jika melakukan atau cocok, maka dia bisa melakukan proses pembayaran. Proses pembayaran bisa menggunakan kartu atau melakukan secara cash. Oke, lanjut. Nah, untuk wireflow kita memiliki dua asumsi. Yang pertama, toko menjual beberapa barang merek sepatu ya. Jadi tidak cuma satu merek. Yang kedua, produk yang tidak tersedia akan ditampilkan dengan warna abu-abu pada tampilan size. Nah, untuk interface pertama, user bakal ditampilin beberapa merek sepatu yang tersedia. Contohnya ada Fila, Adidas, Nike, dan lain-lain. Nah, misalnya si user milih Puma, maka akan ditampilkan 6 sepatu yang tersedia dan juga ditampilkan sepatu mana saja yang lagi sale. Misalnya user milih sepatu yang di tengah tuh kan. Nah, habis itu muncul ukuran apa saja yang tersedia dan tidak tersedia, harganya berapa dari harga normal dan berada di rak nomor berapa gitu. Next. Untuk berikutnya, experience map. Ini adalah secara singkat merupakan harapan kami, harapan kami tentang feeling customer saat berada di dalam toko sepatu. Jadi pertama-tama saat masuk ke toko sepatu, kami berharap agar customer merasakan positif dengan atmosfer serta karyawan yang ramah. Kemudian saat mereka melihat sepatu, kami berharap agar mereka merasa netral, agar mereka tidak merasa sedih dengan sepatu yang nantinya mereka pilih. Dan kami berharap agar karyawan menampilkan sepatu yang sedang promo di depan toko. Kemudian saat memastikan keberadaan stok melalui media elektronik, kami berharap agar customer merasakan positif karena cepatnya untuk mencari stok dan efisien. Dan kami berharap agar kepada karyawan, agar komputer disiapkan untuk dipakai oleh para konsumen. Kemudian saat customer menunggu barang, kami berharap agar experience yang positif. Berikutnya saat barang ditunjukkan pada customer, kami juga berharap agar mereka mendapatkan experience yang positif dikarenakan kondisi barang yang bagus dan sesuai dengan ekspektasi. Kami juga menyarankan pada pihak karyawan untuk memberikan penawaran jenis sepatu yang lain jika ada diskon atau hal lainnya. Kemudian pada saat melakukan pembayaran, kami berharap agar customer merasakan positif karena karyawan tidak terlalu menekan metode pembayaran kepada customer, serta tersedianya banyak metode pembayaran. Dan kemudian kami juga mengharapkan, walaupun tidak menekan pihak customer, karyawan tetap menawarkan promo 0% dengan kartu kredit. Kemudian pada saat serah terima barang, kami berharap agar customer merasakan senang karena barang di-packing dengan rapih, dan ketika customer meninggalkan toko sepatu, kami berharap saat mereka mengisi form feedback, mereka merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh kami. Silakan. Itu alasan rekomendasi. Yang pertama itu menampilkan sepatu di depan toko agar pembeli langsung tarik dengan produk yang diskon yang kita tawarkan. Kemudian komputer disiapkan untuk dipakai konsumen untuk memudahkan konsumen dalam mencari sepatu yang diinginkan. Yang ketiga, memberikan penawaran sepatu yang lain. Ketika customer tidak menemukan sepatu yang dia inginkan, maka kita tawari dengan model yang lain. Selanjutnya yaitu tawaran promo 0% kartu kredit. Karena setelah belanja dengan kita bekerja sama dengan kartu kredit, maka kita tawarkan promo 0% untuk mendorong customer bayar dengan kartu kredit. Yang terakhir yaitu menyediakan form feedback. Ini akan sangat berguna untuk kelangsungan toko sepatu kami agar lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.